Menyusuri jejak Papua dalam peradaban maritim Nusantara. Papua sering disebut sebagai ujung timur Indonesia, jauh, terpencil, terpisah. Tapi benarkah Papua sejauh itu dari sejarah Nusantara? Atau justru kita yang selama ini salah membaca arah? Sebab dalam jejak sejarah maritim, laut bukan pemisah. Laut adalah penghubung. Ia bukan jarak, tapi jalan. Sejak abad ke-9, jauh sebelum konsep Indonesia lahir, manusia Nusantara telah menjelajah samudra. Dari barat ke timur, dari timur ke barat. Dan Papua bukan penonton. Papua adalah bagian dari arus itu. Perdagangan, budaya, bahkan jaringan kekuasaan telah menghubungkan Papua dengan Maluku, Sulawesi, Bali, Jawa, hingga Batavia. Ini bukan asumsi, ini jejak sejarah. 25 itu menunjuk sebelum negara Indonesia ada. Nanti Indonesia ada pada 1945. Tetapi secara historis sudah perahu yang namanya Wairon melintas di Batavia pada 1925. Itu berdasarkan disertasi dari Adrian Lapian. Di selatan Papua, jalur pelayaran ramai dilalui. Mobilitas manusia membuktikan satu hal. Papua tidak pernah berdiri sendiri. Lihatlah suku Biak, pelaut ulung, penjelajah samudra. Mereka berlayar jauh ke Maluku, Sulawesi, bahkan hingga pesisir Australia. Bagi mereka, laut bukan batas, laut adalah kehidupan. Mereka membaca angin, mereka memahami arus, mereka menavigasi dengan bintang. Ini bukan sekadar kemampuan, ini adalah peradaban. Artinya jelas, integrasi Nusantara bukanlah produk politik modern. Ia sudah hidup ratusan tahun sebelum 1945. Indonesia sudah ada sebagai ruang budaya jauh sebelum menjadi negara. Dari Papua hingga Sumatera, dari Maluku hingga Bali, semua terikat dalam satu kesadaran. Kita adalah bangsa maritim. Laut tidak pernah memisahkan kita. Justru lautlah yang menyatukan. Seorang pelaut tidak melawan ombak. Ia belajar memahami arah. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar bagi Indonesia hari ini. Papua bukan pinggiran. Papua adalah simpul, bagian penting dari jantung peradaban Nusantara. Kita lihat juga di sisi lain kenapa ada burung cendrawasih itu